Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan mata kuliah pengantar akuntansi ya untuk materi jurnal penyesuaian. Sebenarnya kan sudah saya jelaskan, tapi mungkin lebih agar memperdalam lagi ya. Hanya sekilas saja, sebenarnya lebih mengingatkan ya, lebih mengingatkan. Intinya kalau jurnal penyelesaian itu dibutuhkan ya setelah kita eh, membuat jurnal umum dan buku besar karena dia merupakan salah satu rangkaian dalam siklus akuntansi gitu ya. Jurnal penyelesaian itu perlu karena memang dia kita ingin melihat ya sebenarnya eh, apakah nominal itu yang beberapa akun ya itu sudah mencerminkan keadaan yang sebenarnya gitu ya. Apalagi dari saldo awal kan kita ada yang namanya kontrak ya dan kontrak dan mungkin ada beban-beban yang belum kita bayarkan ya. Ada yang piutang belum dicatat semacam itu. Dan ada pendapatan yang diterima di muka serta beban yang dibayar di muka. Jadi kita ingin tahu sebenarnya karena kita accrued ya, eh, maka kita ingin tahu beban yang sudah menjadi yang kita jalani itu berapa dan atau yang sudah menjadi beban kita gitu ya. Dan kalau yang di pendapatan itu pendapatan diterima di muka apakah yang sebenarnya yang sudah menjadi pendapatan kita itu berapa? Intinya seperti itu ya kalau untuk AJP. Nah, fungsinya di sini ya udah dijelaskan bahwa dia ingin mengetahui kondisi sebenarnya ya dalam akun tersebut. Nah, tapi ya ini ya akun real ya harta, kewajiban dan modal. Nah, tapi hanya beberapa saja ya yang memerlukan penyesuaian. Di sini ada perlengkapan beban dibayar di muka ya aktiva tetap ya kayak kendaraan, gedung ya, semacam itu. Terus pendapatan itu ada dua ya. Pendapatan yang masih harus diterima itu piutang dan pendapatan diterima di muka ya. Sering udah dijelaskan bahwa memang pendapatan diterima di muka itu bahwa kita sudah menerima ya, menerima uang kayak DP ya, semacam itu, tapi kita belum memberikan jasa atau barang. Ya kayak gitu ya. Dan terakhir adalah akun beban dan cadangan kerugian piutang. Ya, kalau beban ini artinya kita memang belum membayarkan masih ada utang ya. Kalau misalnya kerugian piutang artinya memang ada piutang yang tidak bisa ditagih. Semacam itu. Jadi hanya beberapa ini saja. Ya tidak semuanya akun ya. Dan mereka ini ada formatnya ya. Nah, ada formatnya. Jadi saya percepat saja karena memang kan sudah dijelaskan sebelumnya, cuma ini hanya mengingatkan kembali semacam itu ya, mengingatkan kembali. Jadi semuanya ada formatnya, ya formatnya. Nggak mungkin kalau kita ini bikin di luar dari format ini gitu ya, format jurnal. Kalau saudara sekalian sudah mempelajari jurnal umum, pasti sudah paham ya eh, cara menjurnal seperti apa gitu. Nah, di sini perbedaannya dengan AJP adalah dia sudah ada formatnya, gitu ya. Pemakaian seperti apa ya, apa namanya, kalau pendapatan diterima di muka seperti apa, beban seperti apa dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini sesuai yang contoh pertama adalah akun perlengkapan ya. Ini pasti sudah sering saya jabarkan ya di jurnal umum ataupun di persamaan dasar akuntansi. Ya, karena di sini sudah sering ya saya perlihatkan soal seperti ini. Kalau perlengkapan ya di akhir periode, misalnya soalnya menunjukkan ya masih ada atau tersisa atau saldo akhir, nah itu artinya harus dikurangkan. Kenapa? Karena kita ingin tahu bebannya yang kita pakai. Jadi nanti kalau ada soal dia bilang menunjukkan atau masih ada ya perlengkapan ya sekitar ini. Nah, itu jangan langsung misalnya sisanya 200 ya, jangan langsung 200 ya, harus dikurangkan dulu. Lihat saldo awalnya di neraca saldo. Macam itu ya, saldo awal dari perlengkapan.
Makanya kenapa nih perlengkapan perlu disesuaikan? Karena nggak mungkin ya dari awal periode itu jumlahnya tetap. Pasti kan dipakai. Namanya perlengkapan itu kan bahan habis pakai, ya, bahan habis pakai. Kalau di perusahaan jasa, misalnya kalau di salon ya, itu kayak sampo, conditioner dan sebagainya. Kalau di apa namanya bengkel ya, kayak oli ya, ya itu apa namanya pasti akan habis gitu ya. Makanya kita perlu sebenarnya pemakaiannya berapa. Itu makanya harus dikurangkan. Kecuali kalau soalnya tulisannya pemakaian perlengkapan nah, sebesar 200 baru kita langsung tulis 200 ya. Kebanyakan salahnya di situ. Antara saya tidak paham, tidak fokus atau bagaimana gitu ya. Karena ini apalagi ini udah sering di jurnal umum dan PDE. Saya nggak paham. Mahasiswa nggak bisanya di bagian mana. Ini kan terlalu gampang gitu ya. Jadi kita tinggal ikuti saja format jurnalnya, yaitu beban perlengkapan terhadap perlengkapan ya. Karena kita ingin tahu beban perlengkapannya, pemakaiannya berapa. Ya, jadi kita langsung tulis beban perlengkapan di debit, perlengkapannya di kredit. Nah, karena ini menunjukkan masih ada saldo, ini saldo akhir ya. Nah, harus dikurangi nih, 600 dikurangi 200. Hasilnya adalah 400. Tapi kemarin pada diem aja gitu ya, harusnya respon. Di sini bukan 300 Bu, tapi 400. Kan 600 kalau dikurangi 200, 400 kan? Nah, itu ya. Jadi di sini adalah beban perlengkapan dan terhadap perlengkapan sebesar 400. Kalau memang di sini salah, harusnya kalian respon ya. Seperti itu. Aktif bertanya. Semacam itu. Nah, ini saya nggak mau ada salah ya. Karena ini paling gampang gitu loh. Paling gampang tuh dalam artian kita sudah terbiasa dengan soal ini ya. Jadi jangan fokus gitu kalau mengerjakan ya. Dilihat materinya. Kalau nggak dibaca, nggak dilihat ya nggak bisa. Gitu ya. Nah, lanjutnya lagi beban dibayar di muka. Nah, sebenarnya beban dibayar di muka ini ada dua cara, ya, dua metode, yaitu harta dan beban. Jadi ini kita ingin tahu sebenarnya yang sudah menjadi beban kita berapa, atau yang sudah dijalani, gitu ya. Nah, itu artinya kita catat sebagai harta, ya. Jadi nggak usah lihat yang lain. Sebenarnya dia ada dua ya, sebagai harta dan sebagai beban. Tapi nggak apa-apa. Untuk pengantar akuntansi ini fokus aja yang ke sini. Jadi jurnalnya ada beban sewa terhadap sewa dibayar di muka. Jadi kalau soalnya tulisannya seperti ini, asuransi dibayar di muka. Ini pasti akan dicatat sebagai harta, ya. Nah, kalau tulisannya beban baru ya dicatat sebagai beban. Tapi di sini kita fokus yang ini aja ya sebagai harta. Jadi beban dibayar di muka ini kita ingin tahu sebenarnya yang kita bayar itu berapa, yang jadi beban kita. Karena dia kan kontrak nih ya. Nah, ini kan untuk 4 bulan, untuk 1 tahun. Misalnya adalah 2023 kita kontrak apa namanya bulan April. Nah, kita akhir periode itu Desember. Nah, akhirnya kita ingin tahu dari April ke Desember itu sebenarnya bebannya berapa gitu ya. Yang sudah kita bayarkan jadi beban kita. Sebenarnya itu. Nah, itu jadi makanya harus dihitung ya. Nanti ada contohnya juga ya. Nah, kalau ini kan udah dihitung ya, jadi 150. Tinggal kita tulis aja beban asuransi terhadap asuransi dibayar muka. Kembali lagi ini tergantung dari soalnya. Jadi titik-titik apa beban titik-titik terhadap titik-titik dibayar di muka. Tergantung soalnya. Entah itu asuransi atau ini kan sewa ya, gitu. Jadi jangan salah di situ. Jadi fokus gitu loh kalau mengerjakan. Ini gampang, terlalu gampang. Cuma memang harus apa namanya teliti dan harus ya itu tadi fokus ya gitu. Pikirannya harus lurus gitu ya. Jadi ikutin aja materi ya. Gunanya materi itu dibaca bukan untuk hanya sekedar diapain gitu ya. Jadi koleksi ya gitu. Dibaca kalau nggak dibaca ya nggak bisa ngerjain gitu ya. Nah di sini beban sewa terhadap sewa dibayar di muka. Tergantung ya. Beban asuransi terhadap asuransi dibayar di muka. Ya, tapi nanti yang dihitung adalah periodenya ya. Nanti ada contohnya. Ya semacam itu. Jadi dia fokusnya ke harta aja, gitu ya. Ini untuk beban dibayar di muka. Nah, lanjutnya ini pendapatan diterima di muka. Artinya tadi saya udah sering bilang, bahkan di jurnal ya, di jurnal umum ya. Jadi ini kayak DP, jadi kayak hutang. Pendapatan yang sifatnya hutang, makanya dia jatuhnya di neraca, bukan di laba rugi, kayak gitu ya. Nah, di sini yang kita pakai adalah pendekatan utang. Ya, yang sebenarnya yang sudah menjadi apa namanya pendapatan kita berapa
gitu ya, dicatat sebagai utang. Tapi kalau yang dicatat sebagai pendapatan yang belum, ya gitu ya. Nah, intinya kalau ada soal seperti ini, kita lihat saja ya. eh Soalnya misalnya apa sewa diterima di muka sebesar ini. Nah, itu artinya dicatat sebagai utang. Tapi fokus aja. Yang kita pakai adalah dicatat sebagai utang. Jadi titik-titik diterima di muka terhadap pendapatan. Udah nggak usah lihat yang pendapat yang metode pendapatan ya. Dilihat aja yang ini ya, gitu. Nah, di sini eh, yang dipakai adalah metode pendapatan. Karena kan dia soalnya memang pendapatan dulu ya, apa namanya? Tulisannya pendapatan, bukan diterima di muka. Pokoknya kalau di sini diterima di muka, itu baru kalian catat sebagai utang. Tapi kalau ini karena dia pendapatan, dicatat sebagai pendapatan, ya. Jadi ini kan udah ada jawabannya ya. Nanti kalau kalian di soal UAS itu kalian harus ngitung dulu. Sama kayak beban di muka. Periodenya sebenarnya dari kapan kita menerima ya sampai akhir catatan. 1 tahun kah, 2 tahun kah, kayak gitu ya. Nah, di sini ditulis pendapatan jasa terhadap pendapatan diterima di muka. Yang di sini ya. Tapi nanti fokus aja yang ke berdasarkan utang. Jadi titik-titik diterima di muka terhadap pendapatan titik-titik. Apapun itu ya, misalnya sewa, asuransi, dan sebagainya. Gitu ya. Lanjut lagi pendapatan yang masih harus terima. Artinya dia apa yang seharusnya sudah menjadi pendapatan kita tapi belum dicatat. Ya kadang-kadang itu atau masih OTW atau memang belum tercatat ya. Harusnya sudah menjadi pendapatan kita ya gitu ya. Nah ini makanya dia nggak ada eh, jurnal umumnya biasanya gitu ya. Nah di sini jurnalnya adalah piutang terhadap pendapatan. Ya, piutang biasanya ini bunga ya. Biasanya bunga, piutang bunga terhadap pendapatan bunga. Di akhir periode itu biasanya kita baru dapat bunga sebesar ini kayak gitu ya. Biasanya itu. Jadi piutang terhadap pendapatan. Ya gampang ya sebenarnya itu ya fokus saja gitu ya. Nah, di sini kita catat yang apa namanya? Nilai 700 setelah diselesaikan jumlah ini belum termasuk neraca saldo. Dengan demikian akan bertambah menjadi 16.400.000. Jadi yang 700 ini belum di apa namanya? Belum kita catat ya, kayak gitu. Ini kita masukin ya, piutang pendapatan terhadap pendapatan jasa. Gitu ya. Jadi eh, intinya ini yang belum kita catat ya, belum 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 kita terima ya, seharusnya kita terima gitu ya. Nah, baru lanjut yang beban yang masih harus dibayar. Nah, ini juga artinya kita nggak bermain kas di sini ya. Biasanya kan kalian terbiasa, oh kalau hubungan dengan beban pasti kreditnya kas. Ya, ini enggak ya, utang. Karena memang kita belum bayar. Ya, kita masih berhutang gitu ya. Namanya AJP itu kan kita mencatat yang benar gitu ya. Nah, artinya di sini beban terhadap utang. Ya, utang apakah terserah ya, utang bunga, sewa, gaji, dan sebagainya. Jadi memang kita belum bayarkan, tapi ini harus yang kita bayar, gitu ya. GPD harus yang kita bayar. Nah, itu jadi jurnalnya beban terhadap apa namanya utang. Ya, di sini contohnya ya gaji karyawan baru akan dibayarkan pada tanggal 3 Januari 2018 ya, 3.500.000. Maka kita bikin tulisnya beban gaji terhadap utang gaji. Nah, gitu ya. Lanjut lagi ya, penyusunan aktiva tetap. Ya, biasanya kendaraan ya, gedung dan sebagainya, peralatan ya. Tapi kalau tanah tidak. Nah, ini jurnalnya juga gampang. Beban penyusutan aktiva terhadap akumulasi penyusutan aktiva. Aktivanya terserah apa ya. Misalnya gedung, peralatan ya. Beban penyusutan kendaraan terhadap akumulasi penyusutan kendaraan. Kayak gitu ya. Nah, itu memang harus disusutkan kan nilai ekonomisnya makin lama makin berkurang ya. Kalau peralatan. Nah, ya, karena kan ya namanya barang itu pasti ada masanya. Ya, kecuali tanah, dia kan semakin mahal, tapi semakin lama semakin mahal. Tapi kan kalau barang elektronik kan enggak ya, gitu ya. Apa kendaraan dan sebagainya itu pasti ada nilai ekonomisnya makin lama makin turun, gitu ya. Nah, mari makin akan berkurang, makanya harus disusutkan. Nah, nanti kalau ada tulisan depresiasi itu penyusutan. Ya, tinggal ditambahkan beban depresiasi apa, kayak gitu ya. Nanti di sini biasanya nggak ngitung juga ya, nggak ngitung juga, tinggal nanti masukin aja. Misalnya kalau persentase ya tinggal dikali berapa gitu ya. Tapi kalau biasanya langsung ada angkanya gitu ya, nggak usah perlu ngitung. Jadi gampang. Fokus aja di format jurnalnya.
gitu ya. Beban penyusutan apa terhadap akumulasi penyusutan. Gampang ya. Jadi jangan fokus aja gitu, nggak usah terlalu ini ya. Karena kemarin itu UTS kan hancur banget ya nilainya ya. Jadi harus apa ya, fokus gitu ya. Nah, untuk persediaan barang dagang, saya lebih condong yang ini ya, ikhtisar laba rugi. Lebih gampang juga ya. Jadi tinggal kita lihat persediaan barang dagang awalnya berapa, persediaan barang dagang akhirnya apa. Tapi kalau mau pakai HPP juga nggak masalah, kecuali kalau memang dia apa perusahaan dagangnya apa namanya lebih lengkap gitu ya biasanya. Nggak apa-apa juga kalau mau pakai yang ini. Tapi yang ini juga nggak apa-apa. Jadi ikhtisar laba rugi, persediaan dagang awal, terus di debetnya itu ikhtisar laba rugi, di kreditnya persediaan dagang awal. Nah, yang di terus kita bikin lagi di debetnya persediaan dagang akhir dan ikhtisar laba ruginya di kredit. Kayak gitu ya. Kalau untuk yang HPP sama aja ya, harga pokok penjualan di debetnya, yang di kreditnya persen dagang awal, untuk pembelian dan beban angkut. Nah, kalau yang untuk apa jurnal selanjutnya, persen dagang akhirnya di debet, retur pembelian dan potongan harga di debet, potongan pembelian di debet, baru harga pokok penjualan di kredit. Kayak gitu. Tapi lebih condong yang ini ya, gampang ya. Presiden dagang pendekatan itu laba rugi. Nah, ini untuk piutang tidak tertagih. Kadang-kadang ada customer kita ya yang tidak bisa membayar ya atau pilot dan sebagainya. Nah, makanya piutangnya tidak bisa tertagih gitu ya. Nah, itu jurnalnya adalah beban kerugian piutang terhadap cadangan kerugian piutang ya. Nih, beban kerugian piutang terhadap cadangan. Nah, ini biasanya dikali aja. Misalnya berapa persen tidak tertagih ya, tinggal dicari saldo piutangnya. Saldo piutangnya berapa dicari di neraca saldo. Tinggal dikali berapa persen gitu ya. Nanti hasilnya langsung beban kerugian piutang terhadap cadangan kerugian sebesar 100.000. Kayak gitu. Ya, gampang. Tinggal belum paham dihafal aja atau bikin catatan sendiri ya, lebih gampang seperti itu. Formatnya sama aja dengan jurnal umum ya, sama dengan jurnal umum, jadi nggak ada masalah. Nah, untuk soal sebelumnya kan pernah di-share tentang soal ya. Nah, ini bentar, bentar. Nah, ini untuk soal ya, yang pertama ya. Contoh soal, mungkin bisa lihat yang di apa namanya, eh, yang di buku Ibu Tuti ya, itu juga ada. Itu kan gampang juga ya. Bentar. Lupa. Ini jurnal umum. Nah, ini ya, yang di apa namanya PT Cepat Kilat sama PT Merah Delima ya. Tinggal lihat soalnya aja ya. Ini PT Cepat Kilat ya di sini perlengkapan kantor yang masih tersisa sebesar 400.000. Ya, artinya yang masih tersisa itu artinya saldo apa namanya saldo akhir. Ya, harus kita kurangkan. Tinggal dilihat aja perlengkapannya di sini berapa? 6 juta ya. 6 juta dikurangi 400 ya. Tinggal dilihat itunya aja. Nah, ini 6 juta dikurangi 400 ya sama dengan 5.600.000 gitu ya. Tinggal dimasukin beban perlengkapan kantor terhadap perlengkapan kantor. Nah, kalau yang untuk penyusutan sama aja ya. Ini kan ada peralatan kantor ya, kendaraan ya. Ini nggak usah dibagi per tahun, langsung aja dimasukkan nominalnya. Ada gedung ya. Nah, nih, gedung 17 juta. Jadi tinggal langsung di apa namanya masukin aja.
Beban penjusutan peralatan kantor terhadap akumulasi penjusutan peralatan kantor. Beban penjusutan kendaraan terhadap akumulasi penjusutan kendaraan dan beban penjusutan gedung terhadap akumulasi penjusutan gedung. Nah, ini sebaiknya dipisah ya, jangan dijadiin satu. Itu biar mengurangi kesalahan. Ya, baru dimasukin nominalnya. Nah, yang soal selanjutnya masih harus diterima pendapatan jasa sebesar 23. Nah, masih harus ada pendapatan yang masih harus diterima. Artinya dia piutang ya. Piutang terhadap pendapatan. Jadi langsung kita tulis aja piutang terhadap pendapatan. Ya, piutang usaha terhadap pendapatan sebesar 23.400. Nah, lanjut lagi di sini beban yang harus dibayar gaji pegawai 17.900.000 dan beban lain-lain. Ya, langsung ditulis saja beban terhadap utang. Ya. Salah. Beban gaji terhadap utang gaji, beban lain-lain terhadap utang lain-lain, dimasukin nominalnya. Totalnya 99.500.000. Ya, itu untuk yang PT Cepat Kilat. Gampang ya, memang harus fokus. Nah, ini yang PT Merada 5. Nah, ini neraca saldonya ya. Nah, ini sama juga ya, perlengkapan kantor yang tersisa senilai 10.500.000. Salah. 10.500.000 tinggal kita kurangin ya dari perlengkapannya. Ya, 21. 1 tinggal dikurangi 10.500 sama dengan 10.500 ya. 10.500. 10.500.000 ya sebenarnya ini kan dalam ribuan. Langsung yang ini tadi sama ya, yang penyusutan peralatan kantor disusut per tahun sebesar 1.500.000 dan kendaraan disusut per tahun sebesar 8.500.000. Nah, ini tinggal kita bikin beban penyusutan terhadap akumulasi penyusutan ya. Penyusutannya peralatan kantor dan kendaraan. Ya, beban penyusutan peralatan kantor terhadap akumulasi penyusutan peralatan kantor, beban penyusutan kendaraan terhadap akumulasi penyusutan kendaraan. Dan selanjutnya, yang masih harus membayar beban gaji karyawan ya bulan Desember. Artinya dia beban terhadap utang ya, kan kita belum membayar ya beban gaji terhadap utang gaji, gaji terhadap utang gaji. Nah, lanjut lagi, beban yang masih harus dibayar beban bunga utang sebesar bunga sebesar 4.000 dan beban lain 11.300 ya. Jadi kita langsung masukin aja di sini beban bunga utangnya berapa sama utang bunga dan beban lain-lain dan utang lain-lain. Ya, jadi pokoknya kalau belum dibayar tuh beban terhadap utang. Ya, kalau piutang yang harus diterima tuh piutang terhadap pendapatan. Nah, yang ini lanjutnya lagi. Persediaan barang dagang yang masih tersisa senilai 352.300. Artinya dia persediaan akhir. Ya, persediaan akhir. Kita bikin itu salah rugi yang kayak tadi. Yang ini adalah persediaan awal. Ini persediaan awal. Jadi tinggal langsung masukkan jurnalnya ya seperti yang tadi di materi. Itisal laba rugi terhadap persediaan awal dan persediaan akhir terhadap itisal laba rugi. Ya, 640 ngambilnya di saldo ini. Kalau yang tadi 352 itu ngambil yang di soal. Yang keenam masih yang harus diterima pendapatan bunga. Tapi piutang terhadap pendapatan yang harusnya menjadi kita terima sebagai pendapatan ya, piutang bunga terhadap pendapatan bunga. Gampang ya, yang penting harus fokus gitu ya. Lanjut lagi contoh yang lain ya. Ini nilai saldo akun perlengkapan dalam neraca saldo sejumlah 1 juta ya. Pada akhir periode jumlah perlengkapan yang masih ada adalah sebesar 400. Artinya kita tinggal kurangi aja karena yang masih ada. Artinya dia saldo. Ya, beban perlengkapannya eh, 600 dan perlengkapan 600. Hasilnya dari 1 juta dikurangi 400. Ya, pokoknya jurnalnya adalah beban perlengkapan terhadap perlengkapan. Jadi kalau saya metodenya bikin aja dulu AJP-nya ya, jurnalnya baru kita ngitung. Karena kan kalau formatnya itu kan sama, ya nggak mungkin beda gitu ya. Nomor 2, wesel tagih yang masih diterima sebesar 150. Nah, artinya di sini piutang terhadap pendapatan. Langsung aja ditulis ya piutang bunga terhadap pendapatan bunga 150. Lanjut lagi, gaji dan upah karyawan yang belum dibayar. Artinya beban ya, beban yang belum kita bayar, masih hutang ya. Jadi langsung ditulis saja beban gaji dan upah terhadap utang gaji upah.
Nah, ini kan udah ada formatnya. Jadi tulis aja dulu, baru kita tulis nominalnya. Lebih cepat ya. 2.400.000. Baru yang 4 adalah nilai saldo sewa diterima di muka. Ya, ini patokannya adalah sewa diterima di muka. Diterima di muka. Diterima di muka artinya dia dicatat sebagai utang. Gitu ya. Nah, ini sebesar 18 juta. Nah, kita cari dulu ya. Kita cari dulu perhitungannya dari di sini kan 1 tahun ya. 1 tahun dari 2023 sampai 2024. Nah, April, nah ini karena kita anggap sebagai 31 Desember ya. Kita anggap dia pencatatannya 31 Desember. 31 Desember 2023. Artinya dari April ke Desember. Tinggal dihitung. 9/12 kali 18 juta. Karena 9 itu dari April ke Desember 2023 ya. Tuh. Jadi kita kayak ingin tahu yang menjadi pendapatan kita berapa. Gitu ya. Nah, itu kita langsung hitung hasilnya adalah 13.500.000. Lanjut lagi ya, ini kan udah jelas ya, dicatat sebagai utang. Nah, ini lanjutnya nomor 5 ya, nilai saldo asuransi dibayar di muka dan neraca saldo menunjukkan 2.400.000 ya, sebelah debit. Asuransi tersebut digunakan untuk membayar dari tanggal 1 Mei 2023 sampai 1 Mei 2024. Artinya ini 1 tahun ya. Nah, kalau ditulisannya dibayar di muka, artinya dia dicatat sebagai harta. Ya, dicatat sebagai harta. Jadi beban terhadap dibayar di muka. Nah, di sini karena asuransi ya, beban asuransi terhadap asuransi dibayar di muka. Ya, di sini kita hitung dulu ya. Dan dari tadi apa ini Mei? Ya, Mei ke Desember ya, Desember 2023. Artinya dia ada 8. Ya, 8/12. 12 ini tahun ya, 1 tahun kali 2.400.000 sama dengan 1.599. Kita bulatkan kan ya jadi 1.600. Ya, semacam itu. Gampang ya. Ini memang harus fokus saja. Lanjut lagi di sini ya, sebesar 5% dari nilai jumlah piutang dagang ya, ditaksir tidak dapat ditagih ya karena kreditur bangkrut. Ini dikali aja, 50 jutanya dikali 5%. Artinya sebesar ini tidak bisa ditagih ya, sebesar 2.500.000 ya. Beban kerugian piutang terhadap cadangan kerugian piutang. Lanjut lagi ya. Pemakaian peralatan toko menyebabkan penyusutan peralatan toko sebesar 4 juta. Ada beban penyusutan peralatan toko terhadap akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar 4 juta. Tuh ya. Gampang, yang penting dibaca aja materinya, tinggal ditulis apa yang diminta. Nah, ini sama kayak yang tadi ya, nilai persediaan barang dagang sebesar 15 juta tercatat awal periode. Persediaan barang dagang akhir yang tersisa di gudang sebesar 20 juta. Artinya langsung kita buat, itu salah laba rugi terhadap persediaan dagang awal. Yang ini yang awal ya. Yang persediaan barang dagang kredit yang dikredit itu yang awal. Masukkan 15 juta. Baru kita buat yang akhir ya, persediaan barang dagang akhir terhadap itisar laba rugi sebesar 20 juta. Itu ya. Jadi sebenarnya tinggal fokus aja ya yang kita pelajari biar nilainya bagus semacam itu ya. Fokus, lihat, dibaca materinya. Kalau nggak dibaca materinya ya nggak bisa. Kalau nggak punya bukunya, sebenarnya baca di bukunya juga gampang ya. Gitu. Kalau nggak punya buku ya materi minimal gitu ya. Baik, tadi jawabannya udah ya, yang halaman ini ya sudah saya kasih tahu. Nanti kita bahas lagi ke depannya tentang apa namanya worksheet ya, tentang worksheet. Semoga bisa membantu ya sekilas ini agar UASnya ya sama mini ujiannya bisa lancar. Baik, sekian dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.